Selamat datang di Story Line. Kita jumpa lagi dalam kisah tikungan Kali Jambe yang menyeramkan. Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah misteri dan horor yang lebih mencekam. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Subuh itu, embun belum sepenuhnya jatuh ketika Pak Rono, seorang petani tua dari Duku Ngasem, melintasi jalan setapak kecil menuju ladang jagungnya. Langit masih gelap kebiruan, kabut tipis mengambang di antara pepohonan. Tapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Burung tidak berkicau, suara jangkrik menghilang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah Pak Rono terhenti ketika ia mencium bau anyir yang menyengat, bau daging gosong bercampur darah basi. Ia menyipitkan mata ke arah semak-semak dekat pohon jati tua di pinggir ladang. Di sana, ia melihatnya. Sebuah tubuh terbujur kaku, tergeletak di atas tanah yang menghitam seperti habis terbakar, tapi anehnya tidak ada bekas api. Tubuh itu melepuh di beberapa bagian, dengan luka seperti dicakar binatang besar, namun tangan dan kakinya terlipat rapi seperti seseorang yang sedang tidur. Di sekeliling tubuh itu, tersusun sesajen lengkap, kepala kambing, bunga 7 rupa, kendi tanah liat berisi cairan merah kental, dan keris kecil yang ditancapkan di tanah. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Pak Rono berdiri adalah lambang aneh yang digambar dengan darah di tanah, melingkari seluruh area, seperti sebuah segel. Pak Rono langsung mundur terpental, menahan muntah, lalu berlari terbirit-birit ke desa sambil berteriak. Penduduk pun geger. Polisi datang 1 jam kemudian dan segera mengamankan lokasi. Tapi penyelidikan tak membuahkan hasil. Tidak ada identitas korban. Tidak ada CCTV. Tidak ada saksi mata. Polisi menyebut kematian ini sebagai kecelakaan karena tersambar petir dan diserang binatang liar. Namun warga tidak percaya. Ini bukan kematian biasa, bisik Buah Gini, dukun bayi setempat, sambil menggenggam tasbihnya erat-erat. Ini Kali Jambe memanggil lagi. Pesugihan itu hidup kembali. Kali Jambe memang sudah lama punya reputasi buruk. Sejak zaman penjajahan, daerah itu dipercaya sebagai lokasi tempat orang-orang mencari kekayaan lewat jalan gaib. Banyak yang datang dengan niat buruk dan tak pernah kembali. Ada yang bilang, tanah itu menyimpan gerbang antara alam manusia dan alam makhluk tak kasat mata. Dulu, Kiai Wargo pernah menutup ritual itu dengan pagar doa dan sesajen khusus. Tapi kini, sepertinya pagar itu telah runtuh. Yang membuat semuanya semakin misterius adalah kejadian setelah polisi pulang. Malam harinya, keris kecil yang ada di lokasi mayat dinyatakan hilang. Padahal keris itu sudah dicatat sebagai barang bukti dan diletakkan dalam kotak kayu di kantor polsek. Saat pagi datang, kotaknya kosong. Tidak ada bekas rusak, tidak ada sidik jari, tidak ada rekaman CCTV yang memperlihatkan siapa yang mengambil. Yang ada hanya suara aneh dalam rekaman CCTV, semacam desisan panjang dan ketukan logam di lantai, seperti benda berat yang berjalan sendiri. Desa pun kembali diliputi ketakutan. Warga tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang main ke pinggir hutan. Hewan ternak mulai mati satu persatu dengan cara aneh. Leher patah, mata membelalak, dan lidah menjulur panjang. Semua orang tahu ini bukan kebetulan. Lalu, kabar pun sampai ke telinga Arif, seorang pemuda dari kota yang tengah dililit utang besar. Ia mendengar cerita itu saat pulang menjenguk ibunya yang sakit. Ia mendengarnya di warung kopi, dari mulut para lelaki tua yang masih takut menyebut kata pesugihan secara langsung. Tapi Arif, yang sedang putus asa karena gagal dalam bisnis dan dikejar pinjaman online, justru tertarik. Kalau memang ada jalan, kenapa nggak dicoba? Asal dapat uang, pikir Arif dalam hati. Ia mulai bertanya-tanya. Tentang keris yang hilang. Tentang lambang darah. Tentang orang-orang yang dulu pernah datang ke Kali Jambe tapi tak pernah kembali. Arif seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, semacam suara dari dalam dirinya yang terus memanggil. Suara yang terdengar seperti, "Datanglah, aku menunggumu." Dan malam itu, tanpa sadar, Arif berdiri sendiri di pinggir Kali Jambe. Matanya kosong. Angin berhenti. Dan dari kejauhan terdengar suara gamelan halus dari dalam hutan. Sejak kejadian penemuan mayat aneh di Kali Jambe, pikiran Arif tak pernah tenang. Ia terus memikirkan cerita dari warung kopi sore itu, tentang keris gaib, lambang darah, dan suara gamelan dari hutan. Seolah semua itu menggoda sisi tergelap dalam dirinya. Apalagi saat ia menatap saldo rekeningnya yang tinggal ribuan,
Sementara utang ratusan juta menumpuk dan penagih pinjol mengirim ancaman setiap hari. Hidup Arif seperti di ujung tanduk. Ibunya yang sakit keras butuh biaya rumah sakit. Motor satu-satunya sudah digadaikan. Ia hanya punya satu hal tersisa, rasa nekat. Dan malam itu, rasa nekat itulah yang membawanya kembali ke Kalijambe, bersama sahabat lamanya, Ilham, seorang pekerja gudang yang juga hidup pas-pasan. Lu yakin mau ke sana, Rif? Ini bukan tempat main. Banyak yang dulu masuk ke Kalijambe nggak keluar lagi, kata Ilham saat mereka berhenti di depan papan kayu tua bertuliskan, dilarang masuk, area rawan longsor yang sebenarnya hanyalah penanda palsu buatan warga, agar orang-orang tidak iseng mendekati kawasan angker itu. Arif tak menjawab. Ia hanya memandang lekat ke dalam kegelapan hutan, seolah sesuatu memanggil dari balik pepohonan. Gue nggak punya pilihan lain, Ham. Kalau di kota gue cuma jadi bangkai hidup. Kalau di sini ada harapan gue kejar. Ilham sebenarnya takut, tapi karena ia juga butuh uang, akhirnya mengikuti Arif. Mereka membawa senter, bekal makanan, kompas tua, dan peta kertas fotokopian yang didapat dari internet. Konon, berasal dari manuskrip tua peninggalan Belanda yang memetakan jalur gaib di Kalijambe. Di tengah perjalanan, mereka menemukan batu besar berlumut yang mirip wajah manusia. Di sekitarnya terdapat bekas lilin merah, sisa dupa, dan ceceran darah yang sudah menghitam. Saat Ilham menyentuh batu itu, kompas langsung berputar liar, dan suara seperti bisikan terdengar dari semak-semak. Jangan buka matamu saat dia lewat. Ilham langsung melompat mundur. Tapi Arif malah tersenyum kecil. Ini tandanya kita dekat. Beberapa meter dari sana, mereka menemukan bekas galian dangkal. Tanahnya seperti baru saja dibongkar, dan di dalamnya ada jejak-jejak kaki mengelilingi lubang, tapi bukan jejak manusia. Bentuknya panjang dan melingkar, seperti jejak ular besar. Di salah satu sisi galian, ada potongan kertas tua berbahasa Jawa kuno dengan tulisan samar. Untungnya, Arif pernah kuliah di jurusan sejarah, meski drop out, dan ia bisa menguraikan sebagian kalimatnya. Pusaka ini adalah jembatan. Tapi bukan menuju dunia atas. Ia membawa ke dalam tempat di mana kekayaan ditukar darah. Ilham makin pucat. Gue nggak suka ini, Rif. Ini udah bukan sekadar ritual. Ini kayak portal. Tapi Arif justru semakin tertarik. Keesokan harinya, ia mulai mengumpulkan informasi dari warga setempat. Di antaranya ada satu nama yang selalu muncul, Kiai Wargo. Seorang sesepuh desa yang dulu dikenal sebagai penjaga ilmu pengunci pesugihan Kalijambe. Kabarnya, beliau sudah lama menghilang dari pergaulan, dan kini tinggal di rumah tua di pinggir bukit. Setelah susah payah mencari, mereka berhasil menemui cucu Kiai Wargo, seorang gadis muda bernama Dian. Rambutnya digelung rapi, sorot matanya cerdas, dan nada bicaranya tenang tapi tegas. Ia menolak permintaan Arif untuk bertemu langsung dengan sang kakek. Beliau sudah tak banyak bicara. Tapi aku tahu, kalian bukan orang pertama yang mencari pusaka itu, ucap Dian pelan sambil menatap peta lusuh milik Arif. 4 tahun lalu, ada sekelompok orang kaya dari Jakarta yang datang dengan niat sama. 1 orang mati, 2 lainnya gila. Yang tersisa tak pernah kembali. Arif tetap kukuh ingin melanjutkan. Ia bertanya soal makna lambang darah dan keris yang hilang. Dian pun menghela napas panjang sebelum bicara. Pusaka itu bukan benda mati. Ia hidup, dan ia memilih siapa yang layak membawanya. Tapi ingat, siapapun yang menyentuhnya akan diminta membayar harga. Harga? Tanya Ilham bingung. Darah sendiri, jawab Dian. Bukan darah hewan. Bukan darah musuh. Tapi darah yang kau cintai. Semakin besar cintamu, semakin tinggi nilai tumbalnya. Ucapan itu membuat Ilham nyaris muntah. Tapi Arif hanya diam. Di dalam dirinya, rasa takut dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Ia merasa ini adalah takdir. Namun malam itu, ketika Arif tidur di rumah kontrakan lamanya, ia bermimpi. Ia melihat hutan Kalijambe terbakar, dan di tengah kobaran api, seseorang berdiri menghadapnya. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara mengerikan. Kau adalah keturunan sang pemanggil. Kami telah menunggu 100 tahun lamanya. Hujan turun sejak subuh. Langit Kalijambe diselimuti awan kelabu yang tebal, seolah menyembunyikan sesuatu dari mata dunia. Tanah menjadi becek,
jalan setapak licin dan menyesatkan. Tapi pagi itu, Arif dan Ilham kembali mendatangi rumah tua milik Kiai Wargo, satu-satunya orang yang disebut-sebut mampu mengunci gerbang pesugihan Kali Jambe. Rumah itu berada di ujung bukit, dikelilingi pagar bambu tua dan pohon-pohon raksasa yang seperti menunduk diam. Suasana pekarangan sunyi, tak terdengar suara ayam atau jangkrik. Di bagian teras, ada patung batu berbentuk manusia berkepala ular, tertutup lumut dan abu dupa yang sudah mati. Konon, itu lambang penjaga pintu, makhluk gaib yang menjaga jalan menuju pusaka. Dian menyambut mereka dengan ekspresi serius. Ia mempersilakan masuk tanpa banyak kata. Ruang tamunya gelap, dengan jendela ditutup kain hitam dan bau menyan yang menusuk. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua, kurus kering, bersarung lusuh, dan hanya mengenakan ikat kepala putih. Kiai Wargo. Usianya mungkin di atas 90 tahun, tapi tatapannya masih tajam. Tajam seperti mata elang yang bisa membaca isi hati manusia. "Kenapa kalian datang?" Suara Kiai Wargo berat dan serak, seperti suara dari balik nisan. Arif menunduk sedikit. "Kami ingin tahu tentang keris itu, Kiai. Tentang pusaka Kali Jambe. Saya ingin jalan keluar dari hidup saya yang hancur." Kiai Wargo tak langsung menjawab. Ia meraih sebungkus tembakau, melintingnya perlahan, lalu menyalakan. Asap putih melayang di antara mereka, membentuk pola aneh sebelum menghilang. Lalu Kiai berkata, "Apa kau tahu kenapa pusaka itu dikubur? Karena ia bukan pusaka biasa. Ia adalah warisan dari Empu Kemat, seorang ahli besi dari zaman Majapahit, yang menyerahkan jiwanya sendiri kepada leluhur hitam. Keris itu ditanam dengan darah 7 bayi, dan siapapun yang memanggilnya, akan terikat selamanya." Ilham menelan ludah. Arif masih diam, tapi sorot matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tak bisa dikendalikan. Kiai Wargo melanjutkan. Di dalam keris itu, bersemayam sosok bernama Ki Jagabaya, makhluk dari lorong tengah bumi, pemakan tumbal dan pemegang kunci kekayaan gaib. Ia tidak memberi cuma-cuma. Ia menunggu. Selalu menunggu. Dan kalian, baru saja membangunkannya kembali. Dia meletakkan sebuah kitab kuno di atas meja. Sampulnya dari kulit kambing hitam, penuh tulisan aksara Jawa kuno yang mengelupas. Ia membukanya ke halaman tengah dan menunjukkan satu gambar, sebuah pohon berdarah dengan akar berbentuk tangan manusia, melilit sesuatu yang mirip keris. Pohon ini benar-benar ada di Kali Jambe. Disitulah keris itu disimpan. Tapi kini, pohonnya mati dan kerisnya bangkit. Arif mengangguk pelan. Jadi, semua ini benar? Dengan keris itu, saya bisa mendapatkan kekayaan? Kiai Wargo menatap Arif lekat-lekat. Sorot matanya tajam, menghujam jauh ke dalam. Bisa. Tapi bukan kau yang memilih kekayaan. Kekayaan yang memilihmu. Dan ia akan meminta harga paling mahal, jiwa yang kau cintai. Ilham menggigil. Maksudnya harus ngorbanin orang terdekat? Kiai mengangguk. Pesugihan ini bukan cuma harta. Ini kontrak darah. Kau bisa jadi raja dunia, tapi setiap tahunnya seseorang dari garis keturunanmu akan diambil. Anak. Ibu. Saudara. Kalau kau ingkar, maka kau sendiri yang akan dikuliti hidup-hidup oleh Ki Jagabaya. Dian menambahkan, sudah banyak yang datang sebelum kalian. Bahkan seorang polisi pernah mencoba mengambil keris itu. Ia pulang dengan tubuh utuh, tapi jiwanya hilang. Ia mengurung diri di rumah sakit jiwa, bicara sendiri setiap malam. Menggambar pohon berdarah di dinding dengan kukunya sendiri. Mendengar itu, Arif terdiam. Tapi wajahnya justru semakin serius, tak gentar. Ilham panik dan menarik lengan Arif. Udah, Rif. Ini gila. Ini bukan cara kita. Lu bisa kerja apa aja, kita bisa mulai dari nol lagi. Tapi Arif menggeleng pelan. Gue udah kehilangan semuanya, Ham. Ini bukan soal uang lagi. Ini, jalan gue. Malam itu, sebelum mereka pergi, Kiai Wargo memberi satu peringatan terakhir. Ia menuliskan simbol pengunci di kertas daun lontar dan menyerahkannya ke Arif. Kalau kau tetap ingin lanjut, letakkan ini di bawah bulan purnama, di depan pohon berdarah. Tapi setelah itu, jangan pernah menoleh ke belakang saat berjalan pulang. Sekali kau menoleh, mereka akan tahu wajahmu. Dan mereka tak akan berhenti mengikuti.
Dan saat Arif dan Ilham keluar dari rumah tua itu, angin mendesir keras seperti bisikan ribuan mulut tak kasat mata. Dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Malam itu, bulan purnama menggantung rendah di langit Kali Jambe. Bulat sempurna, merah samar seperti rendaman darah. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, menyelusup lewat pori-pori dan menusuk ke tulang. Di balik bayang-bayang hutan, dua sosok berjalan pelan, menapaki jalur tanah menuju lokasi yang disebutkan oleh Kiai Wargo, pohon berdarah. Arif menggenggam kuat lembaran daun lontar bertuliskan simbol pengunci yang diberikan oleh sang Kiai. Ilham berjalan di belakangnya, gugup, sesekali menoleh ke kiri kanan, seolah takut ada sesuatu yang mengintai dari balik rimbun pohon. Gue udah ngerasa nggak enak, Rif, dari tadi suara gamelannya makin dekat, bisik Ilham sambil menarik jaketnya. Arif tidak menjawab. Matanya fokus ke depan, menyipit tajam seperti orang kerasukan misi. Cahaya bulan membantu mereka menembus hutan, hingga akhirnya mereka tiba di satu tempat terbuka. Tanah lapang yang di tengahnya berdiri pohon besar, sudah mati, hitam legam, dan penuh bekas luka sayatan. Dan di batangnya, benar-benar ada noda merah tua, menetes perlahan, seperti darah yang tak pernah kering. Ini dia, bisik Arif, setengah kagum, setengah takut. Ia melangkah mendekat, lalu meletakkan daun lontar tepat di akar yang berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Begitu daun lontar itu menyentuh tanah, seluruh udara mendadak berhenti. Tak ada suara jangkrik. Tak ada hembusan angin. Bahkan dedaunan berhenti bergoyang. Hening. Seolah waktu membeku. Ilham berbisik, kayak, semua makhluk hidup di sini nahan napas, Rif. Dan saat itu juga, tanah bergetar. Akar-akar pohon bergerak pelan, seperti ular yang bangun dari tidur panjang. Dari dalam lubang di bawah pohon, muncul cahaya kemerahan, seperti bara api. Kemudian, sebuah suara terdengar. Bukan dari mulut manusia, tapi dari dalam kepala mereka. Siapa yang memanggilku setelah 100 tahun? Ilham langsung terjatuh, gemetar hebat. Tapi Arif berdiri tegak. Aku yang memanggil. Aku siap bayar harga. Dari dalam lubang, perlahan muncul keris pusaka itu. Bilahnya hitam berkilau, dengan ukiran wajah manusia berteriak di gagangnya. Ujung keris itu mengeluarkan asap tipis, dan saat menyentuh udara malam, terdengar jeritan halus seperti suara perempuan terbakar. Tapi saat Arif hendak meraihnya, suara keras menggema. Sebut namamu dan ikrarkan janjimu. Arif menutup mata, menggigit bibir. Namaku Arif Prasetyo. Aku bersumpah akan memenuhi perjanjian. Ambil siapapun yang kau mau, asalkan beri aku kekuasaan dan kekayaan. Tiba-tiba angin berputar membentuk pusaran debu. Pohon berdarah itu mengeluarkan suara seperti napas berat. Daun-daun yang mati beterbangan. Lalu, keris itu terangkat dan menancap sendiri ke tanah, tepat di depan kaki Arif. Ilham berteriak, Rif, jangan diambil. Tapi Arif tak peduli. Dengan mata terbuka lebar, ia menggenggam keris itu. Dan saat itu juga, wajahnya berubah. Kulitnya menggelap, matanya menghitam, dan darah mengalir dari hidung dan telinganya. Namun ia tak kesakitan. Justru ia tersenyum, senyum yang bukan milik manusia. Ilham mundur, tubuhnya gemetar. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan tinggi menjulang, bentuknya seperti manusia, tapi tanpa wajah. Mereka mengelilingi pohon, membungkuk kepada Arif, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah. Dan suara itu kembali terdengar. Kau telah dipilih. Kini, darahmu adalah milikku. Jiwa yang kau cintai akan jadi tumbal pertamamu. Arif tiba-tiba tersadar dan melepaskan genggamannya. Tapi keris itu sudah melekat. Tak bisa lepas dari tangannya. Ilham menarik-narik lengan Arif, berteriak panik. Kita harus keluar dari sini. Ayo lari. Ayo. Mereka berlari menuruni bukit, napas terengah-engah, tapi suara gamelan makin keras. Dan tiba-tiba, jangan menoleh ke belakang. Suara Kiai Wargo menggema di kepala mereka. Ilham menutup matanya rapat, tapi Arif, entah kenapa, terpeleset dan menoleh. Dan sesaat itu juga, wajah Arif berubah pucat. Ia melihat, sosok ibunya berdiri di belakangnya, tersenyum, sebelum wajah itu retak seperti kaca dan berubah jadi makhluk hitam tanpa mata, yang tertawa melolong.
Malam itu, mereka berhasil keluar dari hutan. Tapi Arif tidak lagi sama. Dan jauh di dalam Kali Jambe, pohon berdarah kini kembali hidup. Setelah malam itu, Arif tak lagi sama. Tatapannya kosong, suaranya pelan, dan sering melamun menatap dinding. Keris pusaka itu sekarang ia simpan di balik lemari kayu jati di kamarnya. Tapi entah kenapa, setiap malam, terdengar suara logam bergesek dan bisikan dari dalam lemari itu, seolah keris itu tidak tidur. Ilham, yang masih tinggal bersama Arif, merasa rumah mereka berubah. Suhu di dalam ruangan mendadak sering dingin meskipun tidak ada hujan. Cermin kamar mandi tiba-tiba retak, dan beberapa malam, ada bekas telapak tangan penuh tanah muncul di lantai rumah. Ada yang masuk ke rumah ini, Rif. Kita harus buang keris itu, kata Ilham suatu pagi, panik. Tapi Arif hanya menjawab singkat, terlambat. Sudah diambil. Ilham tidak mengerti. Tapi ia tahu, sejak malam ritual itu, Arif makin aneh. Kadang ia bangun jam 3 pagi, duduk di depan lemari sambil berzikir terbalik, suara gumamannya seperti bukan bahasa manusia. Kadang tertawa pelan, kadang menangis sendiri. Suatu malam, ibunya Arif, Bu Sumiem, datang dari kampung, hendak menjenguk anaknya. Perempuan parubaya itu berhati lembut, selalu mengenakan daster batik dan membawa oleh-oleh dari desa. Saat itu, ia tak tahu bahwa anaknya sudah melakukan perjanjian kelam. Ketika Bu Sumiem mengetuk pintu, Arif menyambutnya seperti biasa. Tapi Ilham memperhatikan sesuatu yang aneh. Bayangan Arif dan ibunya tidak muncul di lantai, padahal cahaya lampu menyala terang. Dan malam itu, udara di rumah seperti tersedot keluar. Sepi. Menyengat. Sekitar pukul 2 dini hari, Ilham terbangun karena suara ketukan. Tapi ketukannya bukan dari pintu. Dari dalam lemari Arif. Tok, tok, tok. Pelan. Tapi konsisten. Seolah seseorang terkunci di dalam. Ilham mendekat, mencoba membangunkan Arif, tapi lelaki itu tidur dengan mata terbuka. Tiba-tiba, lemari itu terbuka sendiri. Dan dari dalam, muncul asap pekat serta bau amis seperti darah basi. Keris itu melayang sebentar, lalu jatuh menancap lantai. Di gagangnya, ada rambut panjang beruban melilit. Rambut yang sangat dikenali oleh Ilham. Bu Sumiem, bisik Ilham ngeri. Keesokan paginya, Bu Sumiem tidak ditemukan di rumah. Bantalnya bersih, seolah tak pernah dipakai. Sandalnya masih ada di teras, tapi tidak ada jejak kemana ia pergi. Arif duduk tenang sambil minum kopi, wajahnya datar. Ilham panik dan bertanya. Bulo kemana? Tadi malam dia tidur di sini, kan? Arif hanya tersenyum kecil. Dia udah diambil. Katanya dia ikhlas, kok. Ilham merinding. Ia ingin pergi dari rumah itu, tapi kakinya berat. Entah kenapa, tubuhnya seperti ditahan. Dan mulai hari itu, keanehan demi keanehan terjadi. Tetangga sebelah rumah, Pak Slamet, mendadak jatuh dari atap dan mati dengan mata terbuka lebar. Di lantai tempat ia jatuh, muncul bekas lukisan pohon berdarah seperti yang dulu dilihat Ilham dalam kitab Kiai Wargo. Kemudian, warung kecil milik Arif yang dulu sepi, tiba-tiba laris luar biasa. Setiap hari pelanggan datang tanpa henti, bahkan dari luar kota. Uang masuk deras. Orang-orang mulai menyebut Arif sebagai pengusaha muda sukses dari Kali Jambe. Namun, hanya Ilham yang tahu, kesuksesan itu dibayar dengan nyawa. Beberapa hari kemudian, Ilham memberanikan diri pergi ke rumah Kiai Wargo sendirian. Ia menceritakan semuanya, hilangnya Bu Sumiem, perubahan Arif, dan keris yang makin hidup. Kiai mendengarkan dengan mata tertutup. Tumbal pertama sudah diambil. Sekarang waktunya keris Jagabaya menagih lagi. Dan tumbal berikutnya akan datang dari orang yang ikut menyaksikan perjanjian. Ilham terdiam. Napasnya tercekat. Jadi, saya? Kiai mengangguk pelan. Tapi masih ada satu cara. Kembalikan keris itu ke pohon berdarah. Tapi ingat, kau harus membawanya sendiri, dan darahmu harus menyentuh tanah saat menguburkannya. Ilham pulang dengan tubuh gemetar. Di dalam rumah, Arif duduk sendirian di ruang tamu, memandangi televisi yang menampilkan saluran kosong, tapi ia seperti menonton sesuatu yang sangat menghibur. Gue tahu lo ke rumah Kiai, kata Arif tanpa menoleh. Ilham mendekat pelan, Rif,
lo masih bisa nyelamatin semuanya. Kita kubur keris itu lagi. Sekarang. Sebelum terlambat. Tapi Arif hanya menoleh dan berkata lirih. Sudah terlambat, Ham. Malam ini darahmu dipanggil. Dan dari kamar Arif, terdengar suara gamelan mengalun, terbalik. Ilham tak bisa tidur malam itu. Meski tubuhnya lelah, matanya tetap terbuka. Setiap ia memejamkan mata, suara gamelan yang mengalun pelan dan terbalik terdengar menggaung di dalam kepalanya. Bukan dari luar, bukan dari radio atau speaker, tapi dari dalam diri sendiri. Arif duduk di ruang tamu sejak sore, tak bergerak. Hanya menatap kosong ke dinding, wajahnya pucat seperti mayat. Tapi matanya tetap terbuka lebar, tak berkedip. Di depannya, di atas meja, keris Jagabaya berdiri tegak sendiri. Tepat jam 3 dini hari, udara di rumah berubah. Dinding mengeluarkan embun merah seperti darah, lantai menghitam, dan dari dapur terdengar suara pintu terbuka sendiri. Meski tak ada angin, tak ada orang. Ilham mengintip ke arah dapur, dan di sana, berdiri satu sosok tinggi besar, mengenakan jubah hitam, wajahnya dibungkus kain putih yang penuh bercak darah kering. Tapi yang paling menyeramkan, ia tidak punya kaki. Tubuhnya melayang satu jengkal di atas tanah, dan setiap langkahnya seperti membuat seluruh ruangan bergetar. Ilham terpaku. Napasnya tercekat. Tapi Arif tetap duduk tanpa bereaksi. Makhluk itu menoleh pelan ke arah Ilham. Dari balik kain putih, terdengar suara berat, suara yang menggema dari kedalaman tanah. Penjaga pintu telah kembali, waktunya membuka jalan. Tiba-tiba, lantai ruang tamu terbelah. Kayu-kayu lantai terbuka sendiri seperti mulut raksasa. Dan dari dalam muncul tangga batu yang menurun ke perut bumi. Dari bawah, muncul kabut hitam, bau amis, dan suara jeritan samar, jeritan manusia yang seperti ditelan waktu. Arif bangkit. Langkahnya pelan, seperti ditarik tali tak terlihat. Matanya hitam legam. Ia menggenggam keris pusaka dan menoleh ke Ilham. Ayo ikut. Lo udah dipilih. Ilham menggeleng, air matanya menetes. Gue nggak mau jadi bagian dari ini. Kita harus ngubur keris itu. Sekarang? Tapi Arif hanya tersenyum. Lo pikir ini bisa dihentikan? Ini bukan soal mau atau enggak, Ham. Lo udah ngelihat. Lo udah ikut. Nama lo udah tercatat. Tiba-tiba penjaga pintu melayang cepat ke arah Ilham, membuat jendela pecah dan lampu padam. Ilham terlempar ke dinding, dada sesak, telinga berdarah. Di belakang makhluk itu, muncul pintu batu besar berukir wajah manusia menangis, dan perlahan terbuka, menampilkan lorong merah penuh tulang-tulang. Ilham mencoba berdiri. Ia ingat pesan Kiai Wargo, darahnya harus menyentuh tanah jika ingin membatalkan perjanjian. Maka ia mengeluarkan pisau kecil dari saku, lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke lantai. Dan saat itu juga, lorong berhenti bergetar. Penjaga pintu mendadak diam. Keris Jagabaya bergetar hebat di tangan Arif, lalu melompat sendiri dari genggamannya dan menancap ke lantai. Jeritan keras menggema, seperti ribuan suara makhluk terbakar. Pintu batu perlahan mulai menutup. Tapi penjaga pintu menoleh ke arah Ilham, dan dengan suara gemuruh menggelegar. Belum selesai, darahmu hanya menunda, bukan membatalkan. Tumbal tetap harus dipenuhi. Kau sudah masuk. Kau harus membayar. Arif jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, matanya kini kembali normal. Ia menatap Ilham, lalu berbisik dengan lirih. Ham, gue gak tahu apa yang udah gue buka. Lorong itu akhirnya tertutup. Tangga batu menghilang. Rumah kembali seperti semula. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di dinding ruang tamu, kini terukir tulisan merah, tulisan kuno dari kitab Kiai Wargo. Dan di bawahnya, nama-nama tertulis perlahan, satu demi satu, muncul sendiri. Dan nama berikutnya yang muncul adalah Ilham Ramaditya. Pagi itu, Ilham langsung menuju rumah Kiai Wargo. Wajahnya penuh luka dan mata merah karena tidak tidur semalaman. Begitu sampai, ia langsung berlutut di depan sang Kiai dan meletakkan keris Jagabaya yang dibungkus kain kafan lusuh. Saya mau akhiri ini, Kiai. Saya mau kubur ini malam ini juga, di pohon berdarah itu. Kiai Wargo menatap keris itu dengan tatapan berat. Ia mengangguk pelan,
lalu membuka kitab tuanya dan membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Ilham tak paham. Setelah itu, ia mengambil secari kain kuning dan sebuah kendi kecil berisi air zam-zam bercampur bunga setaman. Keris ini tak bisa sekadar dikubur. Ia harus disucikan lebih dulu. Dan saat kau menguburnya, darahmu harus menyatu dengan tanah. Bukan hanya menetes, tapi menyatu. Itu artinya, kau harus luka. Ilham menelan ludah. Kalau itu harga yang harus dibayar untuk menghentikan semua ini, saya siap. Malam itu, Ilham kembali ke pohon berdarah, seorang diri. Angin berhembus kencang meski langit cerah. Suasana hutan Kalijambe seperti bukan dunia ini lagi, sunyi, dingin, dan berat, seolah ribuan mata mengawasinya dari balik kegelapan. Di tangan kirinya, ia membawa keris yang dibungkus kain kuning dan kendi suci. Di tangan kanannya, sebuah cangkul tua yang ia ambil dari rumah kiai. Begitu sampai di bawah pohon besar itu, pohon yang dulu menangis darah di penglihatannya, ia mulai menggali. Namun, setiap satu sekop tanah ia buang, tanah itu kembali utuh. Seolah ditutup kembali oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, suara tawa wanita terdengar di belakangnya. Ia menoleh, dan di antara kabut, muncul sosok wanita berbaju putih, rambut panjang, wajah tertutup rambut, berdiri mematung. Dari belakang tubuhnya, muncul tangan-tangan hitam yang menari seperti ular. "Kenapa kau ingin menutup jalan yang sudah dibuka, Ilham?" bisik wanita itu dengan suara bergema. Ilham gemetar. Tapi ia tahu ini bukan hantu biasa. Ini manifestasi dari penjaga pintu dalam wujud perempuan. Ia mencabut pisau kecil dari sakunya dan mengiris lengan kirinya sendiri. Darah mengalir deras, menetes ke tanah, membasahi lubang yang baru saja ia gali. Dan saat darahnya menyatu dengan tanah, pohon berdarah itu bergetar. Dari batangnya, muncul mata-mata kecil yang terbuka dan menatap Ilham, lalu menangis darah. Suara ribuan bisikan menyeruak. Tumbal, tumbal, tumbal. Tapi Ilham tak gentar. Ia menuangkan air kendi ke lubang, lalu meletakkan keris Jagabaya ke dalamnya. Sesaat kemudian, tanah di sekelilingnya mulai berdarah, dan tangan-tangan hitam mencuat dari bawah tanah, berusaha meraih kakinya. Sosok wanita itu melayang cepat ke arah Ilham. Mulutnya terbuka sangat lebar, menampilkan ratusan gigi hitam dan suara teriakan menggelegar. Ilham jatuh terduduk, darah terus mengalir dari lengannya. "Aku tidak takut lagi. Kau bisa ambil apa saja, tapi bukan jiwaku," teriaknya sambil menutup lubang dengan tanah, meski tubuhnya mulai lemas. Seketika, tanah meledak cahaya putih. Sosok wanita itu menjerit keras, tubuhnya membakar, berubah menjadi abu. Pohon berdarah terbakar dari dalam, dan jeritan ribuan arwah terdengar seperti badai topan. Ilham terjatuh, tak sadarkan diri, dengan tubuh penuh luka, darah membasahi tanah. Ia terbangun di rumah Kiai Wargo keesokan harinya. Tubuhnya lemas, tapi hidup. Kiai duduk di sebelahnya, tersenyum tipis. "Kau berhasil. Tapi ingat, Ilham, keris itu hanya satu dari banyak gerbang. Jalan pesugihan masih terbuka, dan mereka akan terus mencari manusia yang cukup tamak untuk membukanya lagi." Ilham hanya bisa menatap langit-langit. Ia selamat. Tapi harga yang harus dibayar, bukan hanya luka. Arif menghilang. Rumahnya kosong. Tidak ada jejak. Beberapa warga bilang mereka melihatnya berjalan ke arah hutan pada malam yang sama, tapi tak pernah kembali. Dan pohon berdarah? Kini tinggal batang gosong, tapi setiap malam bulan gelap, masih terdengar suara gamelan dari bawah tanah. 3 bulan setelah kejadian berdarah di Kalijambe, desa itu perlahan kembali tenang. Namun, seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, bekas ritual pesugihan masih membekas dalam energi tanah dan udara. Beberapa warga mengaku mimpi buruk. Lainnya mendengar suara gamelan dari balik pohon-pohon meski tak ada pertunjukan. Sementara itu, sebuah keluarga kecil pindah ke rumah tua milik almarhum Pak Sukijo, mantan dukun desa yang meninggal misterius tahun lalu. Rumah itu berada di pinggir hutan, tak jauh dari bekas lokasi pohon berdarah. Keluarga ini, Pak Darto, Bu Rina, dan anak sematawayang mereka, Adnan, baru datang dari kota setelah bisnis mereka bangkrut akibat penipuan besar. Pak Darto berharap memulai hidup baru sebagai petani cabai dan ternak ayam. Namun rumah itu menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka. Hari pertama di rumah itu berjalan biasa. Tapi malamnya,
Adnan yang masih duduk di kelas 5 SD, menemukan sebuah pintu kecil di lantai kamar belakang, tertutup papan tipis dan paku tua. Rasa penasarannya mendorong ia mencungkil papan itu. Di balik pintu itu, sebuah ruang bawah tanah sempit, gelap, berbau besi tua dan dupa busuk. Adnan turun dengan senter kecil. Di dalam ruang itulah ia menemukan sebuah kitab tua bersampul kulit hitam dengan ukiran tengkorak. Di sampingnya, ada topeng kayu merah dan segumpal rambut manusia yang diikat benang merah. Adnan, yang tidak tahu apa-apa, membawa kitab itu ke ruang makan dan menunjukkannya ke Pak Darto. "Ayah, lihat. Buku aneh. Ketemu di bawah lantai." Pak Darto membukanya. Di dalamnya berisi aksara Jawa kuno, beberapa di antaranya sudah memudar, tapi bagian awal masih bisa dibaca. Judulnya, Wasesa Jagat Geni, kunci memanggil rejeki dari balik tabir. Pak Darto menatap halaman demi halaman. Semakin ia membaca, semakin ia merasa tubuhnya hangat. Lalu muncul perasaan aneh, semacam dorongan untuk terus membaca, terus membuka halaman demi halaman, seolah buku itu bicara langsung di kepalanya. Bu Rina yang melihat itu langsung menegur. "Jangan dibaca sembarangan, Mas. Itu buku lama, bisa aja ada jinnya." Tapi Pak Darto justru tersenyum. "Rin, kalau ini benar, kita bisa balik lagi. Bisnis kita bisa hidup. Utang bisa lunas. Kita bisa kaya." Malamnya, tanpa sepengetahuan Rina dan Adnan, Pak Darto diam-diam mengikuti satu petunjuk dari kitab itu, membakar bunga setaman di halaman belakang sambil membaca satu kalimat mantra. Tak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya, pembeli cabai datang tanpa ia undang dan langsung membeli semua hasil panen dengan harga 2 kali lipat dari pasar. Mulai dari situ, Pak Darto tak bisa berhenti. Setiap malam, satu ritual baru. Ia mulai mencari darah ayam cemani, minyak dari kuburan tua, dan kemenyan hitam. Dan setiap kali selesai ritual, rezekinya mengalir deras. Tapi ada yang aneh. Adnan mulai bicara sendiri di kamar. Ia mengaku punya teman baru, yang mengajaknya bermain di ruang bawah tanah. Bu Rina sering terbangun dan melihat bayangan hitam duduk di pojok kamar, menatapnya dalam diam. Bahkan ayam-ayam di kandang mulai mati satu persatu, padahal sehat sebelumnya. Dan di malam Jumat Legi, rumah mereka tiba-tiba bergetar seperti gempa kecil. Dari kamar mandi, air mengalir merah, dan di dinding ruang tamu muncul tulisan yang sama seperti yang pernah Ilham lihat, tumbal harus dipenuhi. Pak Darto, yang awalnya skeptis, kini mabuk kekuasaan. Ia membaca ritual lanjutan dari kitab itu. Jika ingin kekayaan abadi, darah saudara harus dikorbankan. Saat itulah ia tahu anaknya sendiri adalah harga yang diminta. Pak Darto berdiri di depan kaca, menatap wajahnya yang pucat namun penuh ambisi. Urat-urat di pelipisnya menonjol, matanya merah seperti kurang tidur. Sejak membaca halaman terakhir kitab Wasesa Jagat Geni, hidupnya berubah, bukan hanya dalam hal kekayaan, tapi juga dalam perasaan haus akan kekuasaan yang tak bisa dijelaskan. Di meja altar yang ia buat sendiri di ruang bawah tanah, tergeletak foto keluarga yang terbakar sebagian, kuku manusia, dan segumpal rambut Adnan yang ia ambil diam-diam dari sisir. Ia tahu betul apa yang diminta ritual terakhir, darah sedarah. Tumbal utama. Tapi Adnan adalah anak semata wayangnya. Pak Darto gelisah. Ia mencoba mencari alternatif, membalik-balik halaman kitab dengan panik. Tapi kata-katanya jelas. Tak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Darah dagingmu sendiri akan membuka gerbang kekal. Sementara itu, di lantai atas, Adnan mulai menunjukkan perubahan yang menakutkan. Ia sering berdiri di depan jendela sambil tersenyum kosong, terkadang tertawa sendiri dengan suara yang bukan miliknya. Suatu malam, Bu Rina memergokinya menulis di dinding kamar dengan darah hidungnya sendiri. Tulisan tak dikenal, berputar-putar seperti simbol sihir. "Nak, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Rina ketakutan. Adnan menoleh pelan. Matanya hitam seluruhnya. Dan ia hanya berkata, "Ibu, Bapak mau saya pergi. Dia udah janji sama mereka." Bu Rina lari ketakutan ke dapur dan menelpon seorang ustaz dari desa sebelah. Tapi sinyal hilang. Lampu mati. Televisi meledak sendiri. Dan dari kamar Adnan, terdengar jeritan panjang disertai tawa mengerikan. Pak Darto berlari ke kamar, mendobrak pintu. Di dalamnya, Adnan melayang 1 meter dari tanah, tubuhnya kaku,
dan mulutnya mengeluarkan suara dua arah. Suara anak kecil dan suara lelaki tua dengan aksen Jawa kasar. Darto, waktumu habis. Janjimu sudah kami terima. Tinggal jiwanya, dan gerbang abadi terbuka. Kau mau kaya? Korbankan. Tubuh Pak Darto gemetar. Ia mencoba menarik Adnan turun, tapi begitu menyentuhnya, tangan Pak Darto terbakar seperti disetrika. Luka merah mengelupas, dan Adnan tertawa, tapi bukan tawanya. Burina berusaha membacakan ayat kursi, namun setiap kali ia memulai, lidahnya terasa kaku dan darah mengalir dari telinganya. Malam itu menjadi puncak neraka bagi keluarga mereka. Pak Darto akhirnya masuk kembali ke ruang bawah tanah. Ia membawa golok tua dan kendi darah ayam, bersiap menyelesaikan ritual. Tapi sebelum ia mulai, muncul bayangan hitam setinggi 3 meter di pojok ruangan. Wajahnya datar, tubuhnya berselimut kain kabut. Di dadanya tergantung lonceng besar berkarat. Bayangan itu berkata, "Kami bisa ambil anakmu sekarang, tapi jika kau yang mengorbankan, kau akan hidup selamanya kaya. Pilih, Darto." Sekarang. Pak Darto berlutut. Air matanya jatuh. Tapi, ia tak kuat menolak. Ia beranjak naik, menuju kamar Adnan. Namun saat membuka pintu, Adnan sudah tak ada. Yang tersisa hanya topeng merah dari ruang bawah tanah dan tulisan besar di dinding dengan darah. Terlambat. Pak Darto berteriak histeris. Ia mengguncang Burina yang pingsan di lantai, mencoba mencari Adnan ke seluruh penjuru rumah. Tapi Adnan telah diambil. Bukan oleh manusia. Bukan pula oleh maut biasa. Ia telah dibawa ke balik tabir, ke tempat di mana tumbal tak bisa kembali. Dan malam itu, rumah Pak Darto meledak dari dalam, meninggalkan hanya puing-puing hangus dan satu kitab yang tak ikut terbakar, Wasesa Jagat Geni. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Pak Darto yang hangus, tapi wajahnya tersenyum. Sementara Burina hilang. Tak ditemukan jejaknya hingga kini. Kitab itu kini tersegel di kantor kelurahan Kalijambe. Tapi malam-malam tertentu, kitab itu terbuka sendiri. Dan halaman terakhirnya kini kosong, seperti menunggu nama baru ditulis. Malam itu, Ilham terbangun dari tidur dengan napas terengah-engah. Sudah 2 bulan sejak ia meninggalkan Kalijambe dan pindah ke Jogja, mencoba hidup normal, jauh dari kabut gelap desa angker itu. Tapi malam ini mimpinya berbeda. Dalam tidurnya, ia melihat seorang anak kecil menangis di dalam ruang gelap, dengan wajah penuh darah, memegang topeng merah, dan berkata, "Pak, tolong saya nggak mau tinggal di sini, tolong bangunkan saya." Wajah anak itu? Adnan. Ilham langsung duduk. Jantungnya berdetak kencang. Ia belum pernah melihat anak itu, tapi mimpi itu terasa nyata. Terlalu nyata. Dan suara itu, seperti datang dari balik dunia. Esok paginya, ia menghubungi seorang ustaz yang dulu pernah membantu saat keris Jagabaya dikubur. Ustaz itu terdiam lama lalu berkata, "Kalijambe belum selesai. Kau tahu itu." Ilham kembali ke desa. Jalanan menuju Kalijambe kini sepi, sebagian warga pindah setelah kejadian kebakaran rumah Pak Darto. Namun satu tempat kini dijaga ketat oleh aparat desa, kitab pesugihan yang disimpan di kantor kelurahan. Namun anehnya, meski dikunci di brankas besi dan disegel secara spiritual, kitab itu terus terbuka setiap malam, dan halaman terakhir kini berganti tulisan, Ilham. Saat Ilham melihat kitab itu dari balik kaca pengaman, tubuhnya terasa ditarik ke dalam. Pandangannya kabur, dan mendadak ia seperti tersedot ke dunia lain. Ia melihat gerbang besar berwarna hitam di tengah kuburan terbengkalai, dijaga 2 makhluk tinggi tanpa wajah. Di belakang gerbang, ada suara tangisan anak-anak, dan gamelan pelan yang makin lama makin cepat. Ilham sadar, satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah masuk ke dunia di balik gerbang. Tapi itu bukan dunia manusia. Dan sekali masuk, mungkin tak ada jalan pulang. Malamnya, ia kembali ke lokasi bekas rumah Pak Darto, kini hanya lahan hangus dan sumur tua. Di dekat sumur itulah ia mulai membaca ayat-ayat pelindung, lalu memegang kitab pesugihan dengan tangan terbuka. Tiba-tiba, tanah bergetar. Langit mendadak gelap. Dari bawah sumur, muncul asap pekat dan bayangan tinggi, yang langsung menyambar tubuh Ilham. Dalam sekejap, ia hilang dari dunia ini. Ilham terbangun. Tapi bukan di dunia kita.
Ia berdiri di padang sunyi yang hanya berisi anak-anak tanpa wajah, menangis pelan, masing-masing memakai topeng merah. Di ujung padang, berdiri Adnan, tubuhnya mulai membatu. "Pak, saya gak kuat, saya pengen pulang, tapi saya gak bisa keluar." Ilham memeluknya. Lalu dari kabut belakang, muncul sosok raksasa, penjaga pintu. "Kau kembali, Ilham." Tapi gerbang sudah terbuka. Satu jiwa keluar, satu harus tinggal. Ilham memeluk Adnan erat dan berkata, "Bawa dia keluar. Biar saya yang tinggal." Penjaga pintu diam sejenak, lalu menunjuk satu titik terang di langit. "Tapi kau harus tahu, begitu kau tinggal, semua ingatanmu akan hilang. Kau tak akan dikenal siapa-siapa. Kau hanya akan menjadi satu dari mereka." Ilham menatap Adnan dan tersenyum. "Lebih baik aku yang hilang, daripada anak kecil harus membayar dosa orang tuanya." Seketika, Adnan tersedot keluar ke dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Adnan ditemukan tidur di depan kantor kelurahan Kalijambe, tak tahu apapun tentang apa yang terjadi. Kitab pesugihan kini tertutup rapat, dan tak bisa dibuka lagi, seolah segelnya telah kembali. Namun satu hal yang membuat warga merinding. Di halaman terakhir kitab itu, tertulis satu kalimat. Tumbal telah diterima. Ilham, penjaga baru. Dan di malam-malam tertentu, anak-anak desa mengaku melihat sosok pria berdiri di ujung hutan, mengenakan baju hitam dan wajah samar, menjaga sesuatu agar tak pernah keluar lagi. Tamat, ritual pesugihan maut Kalijambe. Tapi benarkah gerbang sudah tertutup? Ataukah pesugihan hanya menunggu orang tamak berikutnya?